viewers, bersama dengan saya Stesi Wali dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 Universitas Tanjung Pura. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai buku yang berjudul Sukses Berkomunikasi. Buku ini merupakan hasil karya dari Dale Carnegie. Nah, buku ini sendiri berkriteria tentang self-improvement. Teman-teman pasti tahu dong apa itu self-improvement. Nah, dari self-improvement ini sendiri, tentunya buku ini pasti memiliki kiat-kiat atau cara untuk membuat kita menjadi sukses dalam berkomunikasi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai isi dari buku ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan alasan mengapa saya membuat video ini. Nah, di tugas kali ini, kami disuruh untuk membaca suatu buku dan menceritakan isi dari buku tersebut berdasarkan 3 teori retorika. Nah, 3 teori itu terdiri dari yang pertama itu logos. Teori logos ini berkaitan dengan suatu bukti atau fakta dari suatu hal yang bisa diterima secara logik atau masuk akal. Kemudian yang kedua itu adalah teori etos. Teori etos ini berkaitan dengan kredibilitas dari buku yang kita baca. Itu baik itu tentang keunggulannya, tentang kelebihannya, ataupun tentang kekurangan dari buku itu. Kemudian yang ketiga itu adalah pathos. Pathos itu berkaitan dengan emosi. Nah, emosi ini yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan apa yang saya terima ketika saya baca buku ini. Oh, ternyata ketika saya baca buku ini itu ternyata bagus ya, dan juga cocok dan membantu sekali dalam proses saya berkomunikasi. Bagaimana saya berkomunikasi, sukses dalam berkomunikasi, seperti itu kan. Kemudian juga bisa menjadi pendekatan public speakingnya terhadap emosi-emosi untuk audiens. Jadi kayak seperti ketika saya baca buku ini dan saya menyampaikan isi daripada buku ini, nah teman-teman yang sedang menonton video ini tuh merasa, oh iya ya, buku itu ternyata sangat membantu, buku itu ternyata sangat cocok untuk menjadi kiat-kiat kita untuk sukses dalam berkomunikasi. Baiklah, karena saya sudah menjelaskan poin-poin apa saja yang akan saya bahas pada video ini, maka akan saya lanjutkan pada teori yang pertama, yaitu logos. Nah, dalam buku ini saya mengambil kutipan dari Dale Carnegie yang menyatakan bahwa komunikasi adalah sebuah jalan 2 arah, yang diartikan bahwa ada 4 cara, dan hanya 4 cara untuk kita berhubungan dengan dunia. Kita dievaluasi dan digolongkan dalam 4 cara ini. Yang pertama, itu ada apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, itu cara kita memandang. Yang ketiga, apa yang kita ucapkan. Yang keempat dan yang terakhir, yaitu adalah cara kita mengungkapkannya. Sekarang ini, komunikasi dalam hal apa yang kita ucapkan dan cara kita mengucapkannya adalah faktor yang utama dan faktor terpenting dalam menentukan apakah seseorang itu berhasil atau gagal dalam berkomunikasi. Seperti yang kita ketahui, seperti yang kita lihat di sekitar kita, seseorang yang berkomunikasi dengan baik, dengan lancar, dengan baik adanya, itu mereka mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Nah, seperti contohnya pada instansi pemerintahan, kemudian seseorang yang bergelut di instansi industri, kemudian juga di bidang pendidikan, mereka itu memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Kemampuan itu sebenarnya belum tentu ya dimiliki oleh setiap orang sejak mereka lahir. Namun kemampuan tersebut itu bisa kita dapatkan, kita miliki ketika kita memiliki tekad, ketika kita memiliki keinginan, kita mampu memilikinya. Yang harus kita ingat, di dunia ini semua hal itu membutuhkan proses. Tidak ada hal yang instan. Bahkan kita ketika memasak, ketika kita membuat masakan paling simpel seperti Indomie, kita tuh butuh waktu untuk 3 menit untuk merebus, untuk menunggu air mendidih, kemudian baru dimasukkan ke bumbu dan kita baru bisa campur-campur dan baru kita makan. Itu juga membutuhkan suatu proses. Di dalam buku ini terdapat beberapa bab yang menurut saya itu paling cocok dan juga membantu untuk teman-teman yang membutuhkan kiat-kiat sukses dalam berkomunikasi. Nah, yang pertama itu pada bab yang kedua. Bab yang kedua itu membahas mengenai seni bercakap yang baik.
Kemudian pada bab yang keempat itu membahas mengenai berbicara di depan publik dengan percaya diri dan meyakinkan. Nah, tentu saja itu sangat bermanfaat kan bagi kita untuk dapat sukses berkomunikasi dengan baik, khususnya teman-teman yang merasa nggak berani ngomong di depan umum atau di depan orang ramai. Nah, akan saya bagikan dari isi buku ini. Oke, pada yang bab kedua ini mengenai seni percakapan yang baik. Seni percakapan atau kemampuan bercakap yang baik itu adalah sebuah aset yang berharga, aset yang terbaik yang bisa dimiliki oleh seseorang. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan bercakap dengan baik itu bisa menjadi alat bantu yang sangat baik untuk menunjang kesuksesan sebuah bisnis, kemudian kita berkomunikasi, kemudian bergaul dengan orang lain dalam tahap-tahap sosial gitu. Itu sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk menjadi alat bantu kita. Serta ketika kita berkomunikasi, bercakap dengan orang lain itu kan tentu saja lawan daripada bicara kita itu harus merasa nyaman dengan kita, harus bisa merasa senang berkomunikasi, senang berinteraksi dengan kita. Itu kan menjadi poin yang harus kita jaga ya dalam berkomunikasi. Maka dari itu, seni percakapan yang baik itu kita harus menjalin hubungan baik dengan orang lain, tentunya membuat mereka nyaman dengan kita di saat mereka berkomunikasi dengan kita. Hal apa saja sih yang membuat kita menjadi pembicara yang baik? Nah, di sini terdapat 5 macam hal yang dapat menjadikan kita sebagai pembicara yang baik. Yang pertama tentunya, saat kita ingin menjadi pembicara yang baik, tentunya kita harus bisa dong menarik perhatian seseorang atau audiens kita. Masa ketika kita berbicara, orang itu nggak merhatiin kita tuh nggak mungkin kan? Karena kita nih bicara loh gitu kan. Ya, sebagai pendengar, mereka tuh kita harus pandai menarik perhatian mereka agar mereka bisa fokus kepada kita saat kita menyampaikan suatu informasi atau berbicara dengannya. Kemudian yang kedua, kita harus bersifat luas dalam berkomunikasi. Itu tuh seperti ketika kita bicara tuh nggak kaku gitu kan. Masa kita ngomong tuh gitu kan, nggak mungkin kan. Kemudian yang ketiga itu adalah kita mengenali lawan bicara kita, dia itu orangnya seperti apa, karakternya bagaimana, kemudian juga untuk wataknya itu seperti apa, apakah dia pemarah atau dia pemalu dan lain sebagainya. Kita harus pahami dulu gitu untuk dapat menjalin sebuah komunikasi yang lebih baik dan juga efektif. Yang keempat yaitu kita harus bersikap ramah, bersikap sopan, kemudian rendah hati. Nggak mungkin dong saat kita bicara tuh kita meninggi-ninggikan diri kita, meninggi-ninggikan diri kita tuh kayak, oh aku nih bisa gini-gini loh. Nggak mungkin kan. Kita pasti ngomong dengan baik-baik saja, dengan ramah, dengan sopan, karena tuh kan kita bicara dengan orang lain gitu, bukan dengan ya istilahnya diri kita sendiri lah gitu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu tuh adalah yang paling utama, yang paling penting. Karena ketika kita berbicara dengan orang lain tuh kita harus memandang matanya kan. Nggak mungkin kalau kita ngomong tuh sambil kiri kanan kan nggak mungkin. Jadi kita harus ketika kita ngomong dengan orang lain itu kita harus memandang matanya, kita harus juga memperhatikan gestur tubuhnya, apakah dia merasa bosan kah dengan kita ketika kita bicara, atau oh dia merasa nyaman nih ketika ngomong dengan kita. Kita harus perhatikan, kita harus perhatikan semua itu dengan baik dan dengan seksama. Selain itu juga selain ketika kita memandang mata mereka, itu juga menjadi suatu faktor utama bagi pendengar, karena ketika mereka melihat kita memandang matanya, otomatis mereka merasa oh ternyata dia sedang berbicara dengan saya gitu kan. Jadi dia bisa lebih memahami apa yang ingin kita sampaikan. Bab yang keempat yaitu mengenai berbicara di depan publik dengan percaya diri dan meyakinkan. Nah, di bab ini pasti kita udah tahu dong ya, ketika kita berbicara di depan publik, ketika kita berbicara di depan umum, di depan banyak orang, itu kan kita pasti harus percaya diri, terus harus ngomong tuh harus meyakinkan gitu kan. Ya, untuk orang-orang tertentu mungkin itu juga sulit sekali ya, karena nggak semua orang tuh pandai gitu, dalam artian nggak berani loh gitu kan ngomong di depan banyak orang tuh dengan cara yang percaya diri banget, dengan cara yang meyakinkan banget, enggak. Karena
jujur untuk diri saya sendiri itu untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan suatu hal dan menjadi pusat perhatian di depan orang tuh kayak gimana gitu, bisa banget. Karena kita tuh menjadi pusat perhatian orang lain loh, karena kan ketika kita salah dikit aja mereka tuh tahu, karena kita tuh udah jadi pusat perhatian mereka gitu. Jadi tuh kayak eh, ketika kita ngomong terus diliatin orang, diplototin sana sini, kan kita jadi nggak fokus, kita juga bahkan sampai lupa apa yang mau kita omongkan gitu. Yang kedua, teori etos. Berdasarkan buku ini saya mengambil kesimpulan bahwa dalam buku ini teori etos yang bisa kita ambil yaitu sebagai pembaca untuk bagaimana cara kita menyempurnakan komunikasi lisan kita, seperti saat kita berkomunikasi dengan orang lain secara tatap muka ya, seperti kita ngomong dengan orang lain berdua aja kan kita menjadi komunikasi secara empat mata dengan orang tersebut. Kedua itu seni bercakap yang baik. Seni yang bercakap yang baik itu kan maksudnya seperti ketika kita ngomong di depan, ketika kita ngomong sama orang lain itu kan kita harus mengenalin orangnya dulu, kita harus menjadi mereka harus merhatiin kita dulu kan, kayak masa kita ngomong kita nggak diperhatiin kan, yang tadi seperti contoh sebelumnya. Kemudian ada juga harus memandang matanya, memusatkan diri kita pada matanya, karena ketika kita ngomong sama orang lain kan kita harus, ya tentu saja kita harus lihat matanya karena kita ngomong sama dia loh gitu, nggak mungkin kita nggak fokus sama dirinya dengan mata kita yang tertuju sana sini. Kemudian yang ketiga dari penyempurnaan komunikasi lisan yang ini itu ada bagaimana cara kita berkomunikasi atau berbicara di depan umum, berbicara di depan publik, di depan banyak orang tuh kayak gimana. Tadi juga udah ada kiat-kiatnya, jadi itu udah sangat bisa membantu sekali buat teman-teman yang merasa belum cukup sukses dalam berkomunikasi. Semoga ini dapat bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua, menyimak dengan baik apa yang dikatakan orang lain. Nah, dalam berkomunikasi kita juga harus ingat seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya pada poin-poin awal, karena ketika kita menjadi pembicara kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Karena nggak mungkin ketika kita ngomong audiens atau lawan bicara kita mendengarkan, namun ketika dia bicara kita tidak mendengarkan, itu kan nggak mungkin. Menyimak dalam artian itu kita bisa sambil memperhatikan gestur tubuhnya, memperhatikan bahasa tubuhnya, karena bahasa tubuh tuh seringkali lebih jujur ya kata orang, karena tanpa sengaja tangan-tangan ini bergerak gitu. Dan juga untuk teori yang terakhir adalah teori patos. Nah tentunya bagi saya ini buku ini sangat bermanfaat, dan juga buku ini sangat bagus, kiat-kiat sukses dalam berkomunikasi itu sangat terlihat ya. Dan juga poin yang ingin saya tegaskan bahwa dalam berkomunikasi di depan publik itu kan karena susah, dan saya merupakan tipikal orang yang merasa demam panggung ketika ngomong di depan banyak orang, apalagi orang-orang yang nggak kita kenal gitu kan. Jadi di dalam buku ini sendiri tuh ditulis bahwa untuk apa kita memikirkan orang lain yang duduk di sana gitu kan, sedangkan kita tuh di sini loh, kita tuh di depan, kita menjadi pusat perhatian, maka lakukanlah dengan baik. Dan juga menurut Dale Carnegie, dia menuliskan sebuah kutipan bahwa mengapa kita tidak bisa berpikiran seperti saat kita duduk di posisi audiens itu. Kenapa kita harus merasa berbeda ketika kita berada di depan panggung gitu. Jadi tuh wah, buku ini sangat recommended banget buat teman-teman yang mau sukses dalam berkomunikasi. Semoga bermanfaat.